Kemudian yang saya hormati kepada pemateri pertama yaitu Ibu Deti Mulyani Astrena SPD MS. Beliau adalah guru penggerak angkatan 8 sekaligus sekretaris dalam komunitas ini. Dan pemateri yang kedua adalah Muhammad Imam Fakhruddin SPAM. Beliau adalah Kepala Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana SMKN 9 Kabupaten Tangerang. Dan yang saya hormati kepada Ibu Bapak para peserta webinar yang berbahagia pada siang menjelang sore ini ya. Izin memperkenalkan diri, saya Romla sebagai moderator pada kegiatan webinar pada yang ketiga ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar pada siang menjelang sore ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memasuki ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Bu Deti, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya selanjutnya ada sambutan sepatah atau dua patah kata dari kepala sekolah kita yaitu Ibu Epi Resti Rahmayani SPD MPD. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Romlah. Kedengaran Bu Romlah suara Ibu? Siap Ibu, kedengaran sangat jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan teknologi di era digital saat ini sangatlah pesat. Kita sebagai guru dituntut untuk selalu up to date dalam mengikuti perkembangan zaman. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk membuat media ajar kita semakin menarik dan inovatif. Selama kita mau belajar dan mempelajari apa yang menjadi ketertarikan kita. Peran media pembelajaran yang interaktif akan sangat mendukung bagi pembelajaran di kelas. Ada video, PowerPoint, Canva, dan lain-lain yang dapat membantu menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Media pembelajaran tersebut sifatnya hanya untuk membantu tugas Bapak Ibu di kelas. Adapun ketika ada hal-hal teknis yang tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk menayangkan PowerPoint ataupun apapun itu yang akan ditampilkan di hadapan siswa di kelas, mungkin karena hambatan sinyal, proyektor, atau mati listrik, dan sebagainya, Bapak Ibu harus tetap bisa bereksplorasi mengajar. Jadi itu jangan menjadi halangan ya. Jadi ketika mengajar harus punya plan A dan plan B. Artinya kita masih bisa menggunakan media pelajaran yang lain, misalnya buku pembelajaran atau strategi pembelajaran yang harus bisa ada komunikasi antara siswa dengan guru. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki sumber daya manusia yang sangat baik. Guru-guru semuanya sudah lulusan S1 dan S2. Bahkan guru penggerak dan calon guru penggerak yang sudah tercetak dari SMKN 9 itu sudah lebih dari satu. Kita sebutkan saja Bu Aan merupakan GP Angkatan 7, Miss Deti GP Angkatan 9, saat ini sedang proses CGP yaitu Pak Mansur, Bu Romlah sendiri sebagai co-host, kemudian ada Miss Juju, next CGP ada Putri dan Bu Leni. Semoga semuanya bisa memberikan yang terbaik bagi keberhasilan sekolah kita. Semangat terus dalam menimba ilmu Bapak Ibu guru, dan yang belum insya Allah segera jangan patah semangat, ikutin aja semua program-program dari pemerintah ketika itu memang menjadi kebaikan bagi kita semua. Kemudian Bapak Ibu guru, baik guru penggerak ataupun bukan guru penggerak, pokoknya kita semua guru sama-sama harus bisa saling menggerakkan diri.
menggerakkan lingkungan sekolah untuk kemajuan sekolah. Sekolah kita sudah termasuk yang baik, sudah bagus karena sudah akreditasi A. Yang sekarang sedang kita sama-sama tingkatkan adalah penerapan disiplin positif di kelas maupun dari kita semua. Ayo, sama-sama kita menjadi role model, contoh teladan yang baik buat anak-anak. Kita harus tertib waktu. Waktunya masuk kelas, ya kita harus masuk kelas on time. Jangan males-malesan, karena kita contoh. Kalau kitanya males-malesan, anak-anak juga akan mencontoh, ya kan? Kalau kitanya males, nggak suka masuk ke kelas, menemui anak-anak kita di kelas, jadi anak-anak pun akan berlaku seperti itu. Harus ditingkatkan lagi semangat-semangat untuk menemani siswa, mulai dari pembelajaran sampai akhir mereka belajar di sekolah kita. Jadi saya contohkan seperti mobil ya. Kalau mesinnya mobil sudah bagus, kemudian roda-rodanya sudah siap meluncur. Tapi kalau nggak ada pemindah persneling, itu otomatis diam di tempat. Mobilnya nggak kemana-mana, semuanya netral. Diam saja di tempat. Gurunya di tempatnya, siswanya di tempatnya. Makanya itu harus ada yang menggerakkan. Ya Bapak Ibu guru, menggerakkan, memindahkan persneling, mau kemana tujuannya, mau ke Bandung, mau ke Bali, mau kemana, yaitu penggeraknya ya kita, menggerakkan siswa, menciptakan komunitas yang baik di kelas, gitu. Kemudian ya endingnya ketika semua sudah bergerak, bergerak semuanya dalam kebaikan, tinggal ngikutin tuh, siswa-siswa ngikutin gurunya, mau kemana, tujuan pembelajaran, CTP, insya Allah akan dengan mudah tercapai. Ya, terus bergerak, jangan diam di tempat. Bel masuk, harus segera masuk ruangan. Di sana siswa-siswi sudah menantikan kehadiran kita. Kita itu artisnya. Anak-anak pasti menantikan kita. Menantikan tayangan ilmu apa sih yang mau mereka peroleh. Ada ice breaking dari teman-teman semua yang keren-keren. Kemudian ada joke-jokes atau quiz-quiz. Itu mereka senang loh. Anak-anak tuh senang. Tidak hanya ilmu pengetahuan, keterampilan. Yang terpenting juga adalah sikap atau attitude yang baik. Disiplin baik yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita. Bapak Ibu, teruslah berinovasi, berkarya untuk memperluas ilmu kita. Dan berbagilah, karena dengan membagi ilmu insya Allah menjadi amal untuk kita semua. Baik, selamat melaksanakan webinar kali ini. Semoga kita semua mendapatkan kebermanfaatan dalam kegiatan-kegiatan yang selalu kita rutinkan dalam Kombel ini. Mungkin itu saja dari Ibu. Selamat berwebinar. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan di hati para Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahannya dan bimbingannya serta motivasi buat kita semua para peserta webinar, baik itu yang ada di SMKN 9 Kabupaten Tangerang maupun yang di luar SMKN 9 Kabupaten Tangerang. Sebelum memasuki ke dalam materi tersebut, saya akan memaparkan terlebih dahulu kesepakatan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Sudah terlihat Ibu Bapak semuanya? Udah, Bu Roma, udah jelas. Oke. Kesepakatan belajar pada siang webinar hari ini yaitu yang pertama mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati dan jangan lupa bahagia. Walaupun sekarang kondisinya kita sedang puasa ya dan cuacanya begitu panas sekali di luar. Dan yang kedua, peserta mengatur username atau Zoom menggunakan format nama, asal sekolah, contoh, Romlah, underscore SMKN 9 Kabupaten Tangerang. Dan yang ketiga yaitu mengisi daftar hadir dengan penuh karena akan berkaitan pada penerbitan sertifikat. Pada pengisian yang ketiga ini, Ibu Bapak mengharapkan untuk emailnya yang aktif ya, karena sekarang untuk kita mengirimkan sertifikat kegiatan webinar itu langsung ke dalam email Ibu Bapak masing-masing. Jadi emailnya yang masih aktif.
Dan yang keempat itu peserta wajib on cam. Yang kelima, selama materi berlangsung, host akan mematikan mikrofon seluruh peserta. Yang keenam, mikrofon akan dihidupkan kembali saat sesi tanya jawab. Yang ketujuh, meminta izin bila akan bertanya atau raise hand dan menyebutkan nama dan asal sekolah. Yang terakhir, peserta mengikuti kegiatan webinar dengan baik dari awal hingga akhir. Kegiatan untuk dalam proses webinar ini nanti link untuk pengisian daftar hadir akan dibagikan di akhir kegiatan Zoom. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam pemateri yang akan disampaikan oleh Bu Deti, saya akan menyampaikan dulu tema pada siang hari ini, yaitu uh, temanya pemanfaatan artikulasi inteligensi atau IA dalam pembuatan media pembelajaran inovatif yang akan disampaikan oleh Miss Deti, kemudian dilanjut oleh Pak Imam. Untuk itu, saya kembalikan kepada Miss Deti selaku pemateri yang pertama. Dipersilakan, Miss Deti. Baik, terima kasih Ibu Romlah untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Ibu Epi Resti Rahmayani SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Mansur SEMM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Aan Hartati S. Farm MSI selaku Ketua Komunitas Guru Belajar SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Bapak Imam Fakihudin S. Farm selaku narasumber, Ibu Romlah SPD selaku moderator, dan nanti juga ada Bu Leni EJRT STMPD sebagai moderator. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang dan seluruh anggota webinar pemanfaatan Artificial Intelligence AI dalam pembuatan media pembelajaran inovatif. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir tepat waktu. Hadirin yang saya hormati, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Deti Mulyani Astrina, Guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, dan pada kesempatan ini saya berperan sebagai narasumber pada webinar seri 3 mengenai pemanfaatan Canva AI dalam pembuatan media pembelajaran. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai presentasi, saya ingin kesediaannya Bapak Ibu untuk masuk ke menti.com. Silahkan masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 84177515 atau langsung scan barcode-nya menggunakan handphone. Udah dua. Ya. Oke, nanti tampilannya yang akan tampil itu ada pertanyaan seperti ini. Ya, pernah kan menggunakan Canva AI? Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu sekitar 1 atau 2 menit ya untuk mengisi. Nah, ini barcode-nya. Sudah tampil ya barcode-nya ya. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa yang mengisi. Ada yang belum pernah, ada yang pernah, dan juga ada yang sering. Oke, saya akan menampilkan
jawaban Bapak Ibu semuanya. Ya, baru beberapa yang mengisi ya. Oh, ada yang belum pernah, ada yang pernah, dan juga ada yang sering. Oke, jadi belum semua ya. Dari eh, audiens 48 orang, baru beberapa yang mengisi. Baik, jadi masih ada yang belum pernah ya. Teman-teman di sini, saya yakin juga sudah sangat sering ya menggunakan Canva atau Canva AI. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya untuk mengisi menti.com. Jadi teman-teman, apabila teman-teman yang belum pernah, silakan dicoba karena akan sangat berguna sekali ya, sangat berguna sekali apalagi untuk membuat media pembelajaran yang inovatif. Nah, kemudian bagi yang sudah pernah, ayo kita perdalam lagi karena sangat akan membantu kita dalam pembelajaran. Dan jika yang sudah sering, kita sharing saja ya. Jadi jangan merasa digurui karena di sini saya hanya ingin sharing bersama teman-teman di sini. Baik, kita lanjut. Hmm, Oke, kita di sini akan membahas sedikit mengenai elemen kemerdekaan belajar. 3 elemen kemerdekaan belajar yaitu pembelajaran secara mandiri, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran inovatif dan membangun kreativitas. Nah, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media pembelajaran adalah salah satu metode yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Dengan menggunakan media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih visual dan interaktif, sehingga meningkatkan pemahaman siswa. Nah, salah satu cara untuk mendesain pembelajaran yang inovatif adalah dengan menggunakan aplikasi Canva yang dapat diakses melalui akun Belajar ID. Saya yakin teman-teman yang sering menggunakan Canva sangat familiar dengan tampilan ini ya, apalagi jika menggunakan akun Belajar ID. Banyak sekali fitur-fitur menarik dan juga gratis yang bisa kita gunakan. Baik, berikut adalah keunggulan Canva. Nah, keunggulan K yang pertama adalah sangat mudah untuk dioperasikan. Jadi apabila Bapak Ibu pemula sekalipun akan sangat mudah sekali karena tools Canva itu sangat mudah dipahami dan digunakan. Kemudian memiliki ribuan template gratis. Canva memiliki ribuan template yang dapat digunakan secara gratis, apalagi dengan akun Belajar ID. Banyak template yang dapat digunakan. Kemudian satu akun untuk berbagai device. Jadi satu akun Belajar ID dapat digunakan untuk berbagai device. Misal teman-teman sedang membuat proyek presentasi di laptop, kemudian ingin dilanjutkan di handphone, itu bisa dilanjutkan ya. Atau sebaliknya sedang mengedit foto misalnya di handphone, kemudian ingin dilanjutkan di laptop, juga bisa dengan satu akun tanpa harus diulangi lagi pekerjaannya, tinggal dilanjutkan. Dan satu lagi, jika ingin ada orang lain membantu proyek Bapak Ibu atau teman-teman di sini, Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi dengan Canva dengan cara membagikan linknya. Jadi linknya dibagikan, kemudian buat pengaturan yang memiliki link yang dapat diedit. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan Canva. Dan satu aplikasi berbagai fitur. Dengan Canva, Bapak Ibu bisa membuat slide presentasi, membuat video, edit foto, banner, poster, infografis, membuat halaman website, dan lain sebagainya. Dan juga presentasi langsung bisa atau bisa juga diunduh. Jadi yang seperti yang sedang saya lakukan sekarang, saya sedang presentasi langsung tanpa mengunduh terlebih dahulu. Namun jika teman-teman di sini ingin diunduh dulu, kemudian presentasinya nanti, itu juga bisa banget ya. Baik, selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya bahas
yaitu mengenai Canva AI. Beberapa yang akan saya bahas di sini meskipun banyak sekali yang ingin kita explore ya, tapi hanya poin-poin di sini saja yang akan saya sharing dengan teman-teman, yaitu memanfaatkan Magic Media atau media ajaib untuk menyusun media pembelajaran. Kemudian memanfaatkan fitur Magic Studio untuk mengedit foto dan video, merubah bahasa di dalam slide presentasi dengan menggunakan AI, dan membuat flipbook dengan Canva. Jadi teman-teman yang hobi misalnya membuat buku cerita, bergambar, dan ingin membuat flipbook, bisa banget dengan Canva ya. Kita nanti coba bareng-bareng. Nah, di sini media ajaib, teman-teman dapat memilih berbagai gaya dalam membuat gambar dan video. Nah, yang sudah saya buat di sini adalah foto ya, gayanya menggunakan foto stylenya. Ini di atas adalah foto, yang di bawah adalah video. Videonya itu durasinya tidak lama, sekitar 1 sampai 2 detik ya teman-teman. Nah, ini adalah imajinasi saya. Jadi dalam Canva AI, ketikkan teman-teman itu teks yang teman-teman buat dengan Media Ajaib, itu bisa dijadikan real oleh AI. Jadi apapun yang ada di dalam pikiran teman-teman bisa diwujudkan dengan AI ya. Nah, ini adalah foto saya waktu itu mengetik kelinci naik sepeda di atas rumput. Nah, ini kalau yang bawah juga video sama, tulisannya kelinci sedang naik sepeda di atas rumput. Nah, untuk gayanya bisa macam-macam sesuai dengan selera masing-masing. Kalau ingin yang real berarti yang foto, ingin yang sinematik boleh, yang 3D juga boleh. Dan juga dapat memilih ukuran dan rasio. Ada persegi, horizontal, dan vertikal tergantung dengan selera masing-masing ya. Nah, bagaimana cara menggunakan teks ke gambar media ajaib? Yang pertama, di panel sisi editor ada titik 9 atau aplikasi atau apps ya. Kalau dalam bahasa Inggris di dalam Canva-nya kan ada 2 macam bahasa ya. Kemudian di bagian AI Powered, klik Magic Media. Di bagian tab gambar, masukkan deskripsi gambar yang ingin Anda lihat. Jadi makin lengkap, makin detail yang diberikan akan makin baik. Apalagi jika menggunakan bahasa Inggris. Jadi Canva itu lebih mengenali bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Jadi kalau ingin lebih cepat diketiknya, berarti pakai bahasa Inggris. Kemudian klik tombol buat gambar Anda. Dan jika belum ada yang sesuai, silakan regenerate atau buat lagi ya. Ini untuk yang teks ke gambar. Nah, selanjutnya menggunakan teks ke video di media ajaib. Nah, ini perbedaannya adalah hanya tabnya saja yang berubah. Kalau tadi tabnya foto, yang sekarang video. Tetap klik titik 9 atau apps, kemudian di bagian AI Forward, klik Magic Media, dan pilih tab video, kemudian ketik apapun yang kita pikirkan, baru buat videonya. Nah, coba beberapa contoh ini. Nah, ini adalah imajinasi saya, seekor tupai sedang naik sepeda di atas rumput. Nah, itu yang sesuatu buat ketikan yang tidak ada di Google Gambar atau tidak ada di template Canva. Jadi sesuatu yang unik. Atau dunia robot ajaib di masa depan, seperti apa yang ada di imajinasi teman-teman semua. Nah, kemudian setelah kita bermain dengan media ajaib, kita juga akan menerjemahkan dan ubah ukuran di alih ajaib. Jadi nanti slide presentasinya akan kita ubah menjadi bahasa asing. Misalnya Bapak Ibu atau teman-teman di sini membuat slide presentasi bahasa Indonesia dan ingin buat lagi menggunakan bahasa Inggris. Tidak perlu ditranslate satu-satu ya, atau per slide, bisa langsung ditranslate dalam satu presentasi itu. Misalnya ada 16 slide, itu boleh semuanya. Jadi sangat memudahkan sekali menggunakan AI. Jadi jangan berpikir kita pembelajaran dengan siswa udah bikin segala macam ya, tapi ketika kita sudah mengenal AI, kita akan terbantu sekali membuat presentasi. Nah, kemudian kita juga akan membuat flipbook menggunakan Canva. Ya, jadi ini adalah materi yang akan saya bagikan bersama teman-teman, yang akan saya sharing bersama teman-teman. Oke, kita coba ya.
Oke. Bentar ya. Oke, apakah sudah muncul? Belum nih, kayaknya lagi proses ini. Oh, oke. Nah, udah muncul. Ya, oke teman-teman, kita mulai mencoba ya. Yang pertama yang akan saya share adalah, oh yang ini nanti saja, Magic Media. Magic Media ya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya teks seekor tupai sedang naik sepeda di atas rumput ya. Kita akan membuat sebuah gambar tupai sedang naik sepeda di atas rumput. Oke. Yang pertama adalah yang harus kita klik adalah titik 9 apps. Nah, kemudian setelah apps kita tunggu dulu. Kita pilih bawah scroll ada Magic Media atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah media ajaib ya. Nah, kemudian ketik di sini. Seekor tupai sedang naik sepeda di atas rumput. Atau jika ingin cepat, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Oh, ini bahasa Inggrisnya. Squirrel is oke. Rumput warna-warni ya, biar lebih ini berimajinasi. A squirrel is riding a bicycle on colorful grass. Oke, coba kita pilih ya mau yang mana. Apakah yang watercolor itu cat air, dreamy, eh foto atau yang mana? Coba kita pilih yang dreamy. Kita pilih yang dreamy. Kemudian kita pilih mau yang square, landscape atau portrait. Kita pilih square dulu ya. Kemudian klik generate image. Nah, untuk Canva, jadi bukan hanya untuk gambar dan video juga, teman-teman juga bisa menggunakan Canva AI ketika teman-teman ingin merubah sepatu ya. Nanti kita coba. Misalnya teman-teman tadinya pakai sepatu heels, kemudian ingin jadi sepatu boots gitu ya. Itu bisa. Nah, ini contoh kalau Dreamy ya, kita bisa pilih mau yang mana. Saya pilih yang ini. Nah, Nah, ini kita sudah pilih tupainya, tupainya sedang naik sepeda. Oke, ini contoh eh, dari bagaimana kita merubah teks menjadi gambar. Nah, karena di sini eh, bentuknya square, tidak menutupi eh, yang ada di sini, kanvas di sini, kita bisa merubah ukuran, ya. Caranya, klik fotonya, kemudian edit foto. Nah, di sini ada berbagai pilihan ketika teman-teman ingin mengedit foto. Nah, di sini ada Magic Erase,
geser Magic Expand. Kita pilih, kita klik Magic Expand. Kemudian kita bisa melebarkan sesuai keinginan. Ini ya. Oke, nggak lama ya loading ya. Nah, ini kita bisa sesuai keinginan kita dilebarkannya ya. Nanti teman-teman jangan lupa email aktif ya, karena nanti sertifikatnya dikirimkannya langsung ke email masing-masing, tidak melalui Google Drive lagi. Oh, ini lama sekali. Oke, oke, sudah ya. Oke, jadi kalau Magic Expand itu bisa kita sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Oke, sekarang lanjut. Kita akan membuat video. Nah, di sini saya punya teks dunia ajaib di masa depan. Nah, caranya tetap sama ya. Klik apps. Kemudian kita pilih Magic Media. Nah, kemudian kita klik video. Nah, tulis dunia ajaib di masa depan. Nanti videonya akan muncul. Nah, untuk video ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Jadi agak lama ya. Jadi untuk membuat teks menjadi gambar atau video, usahakan teman-teman punya imajinasi yang unik, yang tidak mudah didapatkan di Google Foto atau tidak mudah didapatkan di Elements atau template yang ada di Canva. Jadi benar-benar orisinil dari isi kepala kita masing-masing. Oke, sebentar lagi ready. Oke, sambil kembali kepada moderator, mungkin ini teks long time ya, Bu Romlah, sambil ngobrol aja. Gimana nih Bu Romlah? Menurut Bu Romlah kecepatan nggak nih saya penjelasannya? Enggak, Bu Deti, masih ada waktu untuk materi. Selanjutnya nanti ada sesi pertanyaan, baru nanti materi yang kedua. Oke. Iya, jadi sambil diingatkan ya Bu Romlah, nanti emailnya itu email aktif karena nanti tidak dikirimkan berupa link Google Drive lagi ya. Jadi langsung spesial satu-satu dikirimnya. Jadi misalnya sertifikat punya Bu Romlah, spesial nama Bu Romlah aja yang dikirim ke email. Ya, jadi harus menggunakan email yang aktif. Dan nama sertifikatnya juga pakai nama nanti. Maaf, Bu Deti, suaranya kekecilan. Nggak terdengar. Oke, oke. Sudah terdengar? Sudah. Oke, sip. Ya, nanti nama juga harus dilengkapi dengan gelar juga. Karena kadang saya bingung gelarnya apa nih. Nah, ini dunia, oh sudah jadi ya. Dunia ajaib di masa depan. Nah, seperti ini katanya. Menurut Canva,
dunia ajaib kita di masa depan itu seperti ini, teman-teman. Ya, ini jadi videonya sudah jadi ya. Eh, oke, sudah bisa dilihat videonya? Apa masih loading? Nah, ini videonya. Sudah, Miss. Sudah Dunia terlihat. ajaibnya seperti ini. Nah, ini dunia ajaib kita di masa depan. Menurut imajinasi saya dan imajinasi Canva itu seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk Magic Write. Oke, yang tadi kita sudah ya, kita pindah dulu ke sini. Nah, biasanya kita harus menggunakan media PowerPoint atau presentasi ketika kita ingin menyampaikan materi kepada siswa. Namun, terkadang kita tidak ada waktu kan untuk membuat presentasi, harus baca buku atau kita harus cari dulu di Google. Nah, dengan Canva, kita bisa dimudahkan dengan menggunakan Magic Write. Jadi, hanya buat satu teks saja, kemudian eh, akan dilanjutkan oleh AI di Canva ya. Nah, misalnya di sini saya punya teks karnivora adalah. Nah, di sini saya tidak perlu buka Google ataupun membuka buku. Jadi hanya menggunakan Canva dengan Magic Write-nya. Caranya kita klik teksnya, kemudian klik Magic Write. Nah, nanti di sini ada pilihan continue writing, summarize, rewrite. Nah, kita di sini pilihnya continue writing atau lanjutkan menulis. Nanti Canva yang akan membantu kita untuk mendapatkan materi pembelajaran. Nah, ini dia. Dia langsung membantu kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Pengertian dari karnivora. Apakah ini betul pengertiannya? Karnivora adalah sekelompok hewan pemakan daging yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ini adalah kemudahan kita ketika kita ingin membuat presentasi menggunakan Magic Write dengan Canva. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir tidak menjadi kreatif lagi ya. Ini tetap membutuhkan kreativitas kita karena kita masih harus edit kan biar matching warnanya, jenis hurufnya ya. Kemudian kita harus baca juga ini betul tidak gitu kan. Jadi tetap harus menggunakan kreativitas kita. Namun dengan AI kita akan sangat dimudahkan. Baik, selanjutnya. Nah, saya di sini ingin membuat magic edit ya. Tadi saya sempat menyinggung ingin mengganti foto segala macam ya. Nah, di sini saya ingin membagikan magic edit. Nah, magic edit di sini misalnya Bapak Ibu punya foto ya. Di sini saya akan upload. Saya sudah cari tadi ada foto siswa. Eh, saya simpan dulu. Nah, ini siswa saya ya, teman-teman. Saya ambil tadi di flashdisk. Nah, ini kita ada kepentingan misalnya ingin melanjutkan S2 misalnya, kemudian harus memakai jas misalnya ya. Nah, caranya gimana supaya tidak perlu mengedit secara manual karena membutuhkan waktu yang sangat ini ya, misalnya sangat rumit sekali pekerjaan Bapak Ibu sehingga tidak sempat. Nah, bisa menggunakan Magic Edit. Caranya kita gunakan foto seperti ini, kemudian edit foto. Nah, di sini ada, nah pilih yang ini ya, yang sedang memegang mawar. Nah, kemudian kita brush saja ke sini. Kita pilih bagian mana yang ingin kita edit. Misalnya saya ingin membuat baju seragam ini menjadi jas, jas yang mahal. Sehingga ketika dia nanti mau melamar pekerjaan tidak perlu lagi foto studio karena AI sudah membantu. Ini menyenangkan sekali ya Bapak Ibu. Seakan kita sedang bermain. Nah, di sini ini sudah hampir selesai.
pelan-pelan saja. Nah, kemudian kita pilih continue. Describe. Misalnya saya mau menggunakan premium blazer berwarna hitam. Klik generate. Oh iya, saya lupa harusnya pakai bahasa Inggris biar cepat. Nah, ini contohnya ya. Jadi bisa kalau tidak sesuai, bisa pilih. Bisa pilih mau yang mana gayanya. Nah, ini misalnya mau yang ini. Nah, gitu ya. Atau mau yang seperti apa. Kalau misalnya belum puas dengan hasilnya, kita bisa lagi generate new result. Jadi nanti Canva AI-nya membantu kita lagi untuk mencari yang paling cocok menurut kita. Jadi nanti kemarin ada teman saya blazernya, ingin bajunya ganti jadi blazer. Terus kemudian dia edit sendiri, lama kan. Nah, ternyata menggunakan AI. Nah, ini kadang kalau AI itu suka ngaco ya, jadi kita harus eh, pilih lagi tuh. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, saya pilih yang mana ya? Oke, dan deh. Oke, itu ya. Kemudian next lagi. Tadi udah Magic Edit. Nah, sekarang saya ingin, oh ini stop share dulu ya. Nah, sekarang saya ingin sharing mengenai bagaimana cara membuat presentasi kita berubah menjadi bahasa yang lain. Bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Korea, misalnya bahasa Jepang. Itu sangat mudah sekali dengan menggunakan Canva AI. Jadi, teman-teman tidak perlu pusing lagi ketika harus merubah presentasinya menjadi bahasa asing karena sudah ada Canva AI yang akan membantu teman-teman. Oke, kita mulai lagi ya caranya. Nah, ini contohnya. Ini slide yang sedang saya gunakan ya, teman-teman ya. Nah, ini gimana caranya supaya berubah menjadi bahasanya menjadi bahasa Inggris misalnya. Nah, caranya mudah sekali. Misalnya satu slide dulu saya klik ya. Kemudian pilih share, tapi pilihnya jangan ya langsung download. Jadi pilih yang more, yang titik tiga. Klik more. Sorry. Ini mau bikin flipbook salah. Kita mau alih bahasa dulu ya. Enggak ke flipbook dulu. Kita alih bahasa dulu. Klik kemudian kita pilih resize and magic switch. Resize and magic. Jadi, nah di sini kemudian klik translate. Silakan pilih bahasa yang diinginkan. Misalnya di sini kita mau memilih bahasa Inggris. Klik ya jaringannya ya. Nah, kita pilih bahasa yang diinginkan. Pilih English. Nah, kemudian pilih page-nya, halamannya mau halaman apa saja, yang berapa saja yang ingin di-translate. Nah, boleh seluruh halaman. Caranya kalau ingin seluruh halaman itu klik saja di bagian atas,
Jadi semua page itu, semua halaman itu otomatis akan berubah menjadi bahasa Inggris. Namun jika ingin hanya satu halaman saja, misalnya halaman yang ini kan halaman 6 ya. Silahkan klik saja halaman 6-nya. Ya, kemudian klik dan kemudian translate. Oh ini, sorry, ini page-nya ngaco. Kita pilih halaman 6 saja. Klik dan kemudian translate. Nah, jika bahasanya yang lain, misalnya bahasa Jepang, maka hurufnya juga otomatis akan berubah. Jadi kalau bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Korea itu hurufnya juga akan otomatis berubah. Tapi kalau bahasa Inggris tetap ya, hanya bahasanya saja yang berubah. Oke, sebentar lagi kita ingin merubah bahasa di slide presentasi, kita tidak merubah presentasi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nanti ada dua ya. Eh, jadi semua karena nanti muncul lagi di project yang berikutnya. Oke, ini sudah jadi. Chan-chan. Learning media is one method used to help the learning process become more effective and interesting. Jadi berubah menjadi bahasa Inggris ya. Oke, stop lagi. Nah, sekarang saya akan sharing bagaimana caranya membuat flipbooks dengan Canva. Oke, kita lanjut ya. Jika ingin membuat flipbooks dengan Canva, ini kita stop dulu. Oke, apakah sudah muncul, teman-teman? Belum, Miss, masih proses kayaknya. Oke, Izin Miss, tinggal 4 menit lagi ya untuk penyampaian materi selanjutnya sesi tanya jawab. siap. Ini saya tinggal ini ya. eh Flipbooks sudah muncul ya. Oke, make it Nah, sudah. fast. Nah, teman-teman, eh, sekarang saya ingin share mengenai bagaimana membuat flipbook
Miss Deti mohon izin suaranya atau di tempat saya yang suaranya nggak ada ya? Sama di sini juga tidak ada. Iya, posisinya nih Miss Deti lagi bersuara tapi nggak kedengaran suaranya ya. Atau ada gangguan mungkin. Is that? Oke, Ibu Bapak sambil menunggu dari Miss Deti, mungkin ada terkendala teknis, mungkin Ibu Bapak bisa melihat fitur-fitur atau sambil melihat Canva yang ada di depan Ibu Bapak, sambil melihat sambil langsung dipraktekkan. Boleh dipersilahkan. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai fitur-fitur yang ada di Canva. Terima kasih. Sambil menunggu, silakan Ibu Bapak mungkin ada pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Miss Deti mengenai Canva. Silakan raise hand atau di obrolan. Bagaimana Ibu Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau seandainya, ya silakan Ibu Neneng. Mohon maaf Buan untuk hidup. Oke, silakan Bu Neneng suaranya. Maaf Bu Neneng, izin suaranya tidak terdengar. Bu Neneng suaranya belum terdengar. Bu Neneng suaranya masih belum terdengar. Apakah terkendala teknis atau bagaimana? Buan, apakah sudah dibuka? Sudah, Sudah? Bu. Ini sudah Bu. Sepertinya mikrofon yang Bu Neneng yang terkendala nih. Boleh disampaikan Bu Nenen di chatnya aja langsung kalau seandainya terkendala mengenai suara. Mungkin bisa dilanjut sama Bu Elvira aja nih, Bu Romlah. Bu Elvira mau tanya. Maaf Bu, ngelanjut Bu Neneng. Soalnya tadi kan dia nggak bisa.
Oke, silakan Bu Neneng. Buan, izin Bu Deti tadi memberikan info katanya belum dilanjutkan untuk videonya. Minta dikonfirmasi. Udah itu Silakan aja. Bu Neneng. Bu Neneng di akun Bu Elvira ya. Oke. Bu Romla, Assalamualaikum. Ya, hadir. Mohon Silakan. maaf, mohon Mm-mm. maaf, laptop saya lagi error ya, sedikit error. Ya, mohon dimaafkan. Ada apa pertanyaan, Mas? Dimaafkan Bu Neneng, silakan Ya, bertanya. ya. Pertanyaannya singkat ya. Miss Deti sedang off atau online ya? Miss Deti sedang online tadi belum dikonfirmasi sama adminnya. Bu, maaf. Oh, ya. Jadi tadi dari penjelasan Miss Deti ada hal yang ingin saya tanyakan. Cara untuk menginput suara ketika kita mau presentasi, ya buat di presentasi. Bagaimana caranya? Jadi ada suara kita itu. Jadi suara kita masuk ke presentasi yang akan kita tampilkan nanti. Ya, itu saja Bu Oke, Romla. terima Terima kasih. Assalamualaikum. Sekali lagi mohon maaf, eh, laptop saya sedang error. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya mengenai bagaimana cara untuk menginput suara ketika kita mau presentasi. Kepada Miss Deti, apakah sudah masuk kembali? Mungkin sambil menunggu dari Miss Deti, pertanyaan selanjutnya adakah dari rekan-rekan yang lain, baik dari guru SMKN 9 Kabupaten Tangerang maupun di luar itu Ibu Bapak guru hebat dipersilakan mengenai Canva atau mengenai tentang bagaimana sih cara-cara atau fitur apa aja sih yang dapat kita gunakan dalam Canva tersebut dipersilakan. Karena untuk sesi tanya jawab itu hanya 15 menit Ibu Bapak. Bu Romlah mungkin bisa sambil dilanjut materi kedua ya, supaya lebih efisien aja nanti sambil menunggu sudah normal lagi Miss Detinya baru dilanjut. Oke, oke. Oke, Buan, terima kasih. Bu Neneng, mungkin pertanyaan jawabannya nanti menunggu dari Miss Deti ya, karena dia ada terkendala teknik. Selanjutnya, pemaparan yang kedua, kita tunggu sebentar ya, Bu Neneng, atas pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Miss Deti. Selanjutnya, pemaparan kedua dari Pak Imam. Untuk itu, dipersilakan Pak Imam untuk menyampaikan materi yang begitu luar biasa mengenai EA di zaman saat ini. Dipersilakan Pak Imam. Terima kasih Bu Romla. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokat. Yang terhormat Ibu Evi Resti Rahmayani selaku kepala sekolah, yang terhormat Ibu Ketua Rombel kita Ibu Anhar Tati, Bapak Waka Kurikulum Pak Mansur dan teman-teman sekalian yang luar biasa ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam webinar kali ini. Ya, sebentar aja mungkin saya hanya meneruskan yang punya Miss Deti. Tadi kan Miss Deti belajar mengenai Canva ya. Oke, saya share screen dulu ya. Hmm, Bentar. Tampilkan. Oke, terlihat presentasinya Bapak Ibu? On proses? Ya, sudah terlihat Pak Imam. Oke, terima kasih. Ya, ini materi saya tentang pemanfaatan artificial intelligence oleh guru ya. Jadi di luar sana sekarang AI sudah beredar banyak merebak sudah
booming, viral, penggunaannya di mana-mana, baik siswa, guru, dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali. Tapi tahu nggak sih, kalau AI itu dari mana asalnya? Sebenarnya AI itu bukan barang baru sebenarnya. AI sendiri itu sudah ada dari tahun 1857 oleh Pak Al, namanya Ali siapa ya? Itu udah menciptakan AI sederhana. Contoh AI sederhana itu kayak kalkulator. Kalkulator itu dia bisa menghitung langsung plek jadi apapun yang kalian hitung jadi selesai. Ya, AI dapat merubah kehidupan manusia. Nah, zaman sekarang booming lagi nih. Udah tahun 2000 sekian, generasi Z banyak barang-barang baru atau barang-barang lama viral kembali. Makanya dia makin ramai lagi ya. AI sendiri adalah kecerdasan buatan yang pada dasarnya kita kenalnya di komputer ya atau di gadget kita, smartphone, di mana AI itu bisa menggantikan kecerdasan manusia, bisa menggantikan logika, menggantikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, ya. Dia bisa mengambil keputusan dan mengambil peran sebagai manusia. Tapi balik lagi, AI itu diciptakan sama manusia, jadi jangan sampai kita kalah sama AI itu sendiri. Ya. Oke, next. AI apa sih yang paling terkenal di kita ini? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mencoba yang namanya ChatGPT atau OpenAI ya, Generative Pre-trained Transformation. Sam Altman dan lainnya sama Jeff Bezos lainnya merilis aplikasi chatbot AI yang membalas chat apapun dari penggunanya tanggal 30 November 2022 dan langsung viral namanya ChatGPT atau OpenAI. Sebenarnya dia rilis tahun 2018, tapi Chat 1.0 itu belum sempurna. Rilis 2.0 2019, 2020, 3.0 zaman COVID, di 2022 yang ChatGPT 3.5 dan 4.0. Nilai jualnya sampai 29 miliar US dollar ya. Kenapa mahal? Sebenarnya AI itu adalah tarikan data, kumpulan data sebanyak big data ya di server. Ketika kita ketikkan kata kunci dia langsung keluar semua. Seperti yang tadi sudah direalisasikan oleh Miss Deti pada Canva ya. Makanya kita harus menggunakan AI dengan cara online ya. Oke, nah itu banyak digunakan siswa-siswa juga zaman sekarang. Oke, next. Lanjut aja. Kita sebagai guru punya tupoksi yang banyak ya. Pertama, merencanakan pembelajaran, membuat RPP, membuat modul ajar, melaksanakan pembelajar, ada bahan ajarnya, PPT-nya, media ajarnya, evaluasi pembelajaran, ada ulangan, menilai, evaluasi, menganalisis, belum tugas tambahan lainnya, Wakasek, wali kelas, bina ekskul ya. Kira-kira semua itu butuh administrasi nggak sih? Nah, kita tuh disebut tuh RPP. Oh, zaman bahla dulu kita bikin RPP tebel-tebel ya. Setiap menitnya kita rinci kegiatan apa aja yang kita lakukan. Mungkin zaman sekarang kita ganti dengan modul ya. Nah, itu kan pasti butuh kerja keras tuh ya, di mana pembelajaran sudah dimulai tapi kita belum buat administrasi pembelajarannya. LPP dituntut lagi sama Pak Kurikulum. Nah, ini ada beberapa AI yang mungkin bisa membantu ya, membantu kita membuat AI. Mungkin kalau nggak buat sendiri kita bisa ngambil-ngambil dari online ya. Ada yang udah jadi kita comot, ganti nama, selesai jadi. Simple. Tapi kan apakah itu sesuai dengan keinginan kita? Sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan? Saya rasa nggak semua full 100% jadi. Nah ini AI ini kita tinggal membuat konsepnya aja dia buatin, set jadi. Ya tapi hati-hati, tetap perlu kita evaluasi kembali. Ya langsung aja. Apakah yang dapat membantu? Kalau kita buat sendiri pasti waktunya panjang. Nah ini AI ini membantu kita. Langsung aja. Ini ada AI yang membantu kita membuat dokumen perencanaan pembelajaran. Uh, kita bisa lihat di sini ada magicpen.com ya, dia bisa membantu kita membuat perencanaan pembelajaran. Write anything in second just like magic. Magic Pen punya AI yang membantu guru untuk membuat silabus dan RPP. Ada juga AI yang membantu PPT, quiz, game, laporan sampai evaluasi hasil pembelajaran lainnya. Langsung klik jadi. Oke. Ini tampilan awalnya. Ya, tampilan awalnya seperti ini, Magic Pen. Nanti di akhir lah kita
langsung di akhir aja ya, seperti yang tadi. Uji coba. Ini Magic Pen, tampilan awalnya seperti ini. Ada template-nya, pressing, AI image. Oke. Ini fiturnya, fitur-fitur AI-nya yang bisa digunakan. Essay writing, research paper, silabus, paper generator, scientific paper, grammar check, report, slideshow generator, bikin PPT, learning plan, bikin modul, lab report, education game generator, bikin game di sini bisa, live quiz generator. Jadi bisa bikin quiz, bikin learning plan, silabus, bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tapi mahasiswa dan dosen juga bisa. Oke. Selanjutnya ada theeducator.ai. Ini juga bisa membuat perencanaan pembelajaran, a suite of powered AI tools to reduce teacher workload, maximize productivity, and improve staff well-being. Nah, serangkaian alat yang didukung AI untuk mengurangi beban guru di sini, educator.ai. Tapi kalau menggunakan educator.ai, banyak aplikasi-aplikasi yang pro-nya ya, jadi berbayar, belum free banget. Tapi kalau yang tadi bisa free. Itu. Ini tampilan awalnya, theeducator.ai, suitable power tools to reduce teacher workload, maximize productivity, and improve staff well-being. Nah, ini tampilan awal dari theeducator.ai. Ini ada fitur-fiturnya, mari kita lihat selanjutnya. Sama sih, nggak beda jauh. Mungkin tambahkan di sini ada lesson plan ya. Lesson plan, exam maker, membuat feedback balik, laporan tertulis, assessment siswa, lesson inspiration, concept explainer, strategi pembelajaran, peraturan policy, grammar, assembly wizard, SOW planning, letter wizard, email, presentation wizard, ada juga pembuat presentasi kan, URL resource, data analysis. Jadi aplikasi ini cukup mandiri sebenarnya. Bukan cuma guru, siswanya juga bisa. Siswa dan guru masuk bersama-sama membentuk kelas di dalamnya juga bisa. Itu. Nanti kita try di blog terakhir ya. Nah, selain membuat apa tadi rencana pembelajaran, ada juga AI pembuat soal evaluasi untuk evaluasi setiap CP-nya ya. Kalau sekarang kan ada CP-CP-nya sesuai biar bisa terdapat evaluasinya. Nah, ini ada quizzes. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru sudah sering menggunakan ya quizzes ya. Sayang aja kalau di kita mungkin tidak bisa diaplikasikan langsung pada siswa. Nah, ini bisa membuat soal dengan AI dengan cara mengupload materi, copy paste materi, quizzes akan materinya menjadi soal. Jadi kalau punya dokumennya bentuk PDF, Word itu bisa kita upload aja, dia degenerate langsung membuat soal seret jadi. Ya, ini tampilan quizzes. Ya, tinggal diklik di sini create nih. Create, dia muncul menu seperti ini. Nah, kita mau bikin quiz apa lesson? Udah bikin quiz, langsung kita mau generate from text, dari dokumen, dari website, dia bisa. Di bawah juga bisa di copy ke Google Forms buat spreadsheet ya. Bisa di transform tarik ke Google Form dari spreadsheet juga bisa. Bahkan dari link YouTube juga bisa. Tinggal kirim video link YouTube-nya, buat soal dong dari link YouTube ini keluar jadi. Simple ya, itu kemampuan AI yang ada di quizzes ini. Kita bisa buat soal dengan mudah. Nih, aplikasi selanjutnya adalah Question Wells. Question Well, membuat soal evaluasi. Just input some reading or video, and the AI will write essential question, learning outcomes, and lines multiple choice question, which you can export to your favorite tools. Jadi, specialty-nya lagi yang di Question Well ini bukan cuma buat soal aja. Sama sih, buat soal juga dari tulisan-tulisan, boleh dari dokumen, PDF, Excel, atau dari video sama kayak yang tadi. Tapi yang spesial lagi di sini adalah ini. Dia bisa diekspor ke aplikasi-aplikasi lain. Diekspor ke Kahoot, Quizizz lagi. Jadi aplikasi yang dibuat di sini, soal yang dibuat di sini bisa diekspor ke Quizizz yang tadi. Bisa diekspor ke Moodle ya. Sekolah kita punya Moodle. Itu bisa langsung diupload ke sana buat jadi soal, buat ujian akhir semester atau tengah semester.
bisa ditarik dalam bentuk Google Slide dan Google Form, bisa ditransport ke Quizlet dan yang lain-lainnya. Ini simple banget AI-nya, sama kayak yang tadi, tinggal di try out aja di sini, plug, upload dokumennya, jadi soalnya. Selek. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, soal-soal yang hasil pembuatan di sini harus dievaluasi kembali, khawatir tidak sesuai. Namanya komputer AI ada salahnya juga, ya. Harus kita evaluasi kembali outputnya. Seperti ini tampilan aplikasinya. Dia bisa teks, YouTube link, websitenya boleh, file or dokumennya boleh, atau your own quiz, ntar jadi langsung di copy paste linknya di apa, tulisan-tulisan Anda di sini bisa, ya. Atau mungkin dari buku-buku yang e-book, ya, boleh linknya di sini. Di attach website linknya, langsung jadi. Bikin kelasnya, bahasanya apa, generate reading, langsung jadi soalnya. Oke, itu mungkin aplikasi-aplikasi yang saya sarankan untuk membuat RPP, membuat silabus, membuat modul ajar, membuat soal evaluasi, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada lagi beberapa AI yang mungkin nanti saya sampaikan. Oh ya, di Coincidentally ada aplikasi-aplikasi lainnya, fitur-fitur lainnya yang bisa dimanfaatkan. 10 kali lebih cepat baca, multiple question, Alin standar, vocabulary list, share Q test, create interaktif. Nanti kita coba aja, ya. Karena kalau dicoba satu-satu kayaknya nggak bakal selesai deh. Panjang banget. Nanti kita coba sekedarnya aja ya. Nah, ini ada aplikasi lainnya. Bukan cuma untuk kebutuhan guru aja. Kebutuhan-kebutuhan lainnya, membuat laporan, editor gambar, atau lainnya. Ada banyak. Ini ada 2 link aja yang saya share. Isinya banyak. Ini ada Toolify. Isinya kita tinggal ketik aja di sini. Ini tampilan awalnya ya. Ketik butuhnya apa gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris fine, tapi lebih enak bahasa Inggris lebih cepat. Kebutuhannya apa? Oh, saya mau ngerubah gambar nih dari gambar foto jadi animasi. Dia keluar aplikasi AI-nya. Langsung kita eksekusi. Seperti itu. Ini AI apa aja ada. Eh, Bisa text and writing, image, video, kode, voice, business, marketing, AI detector, chatbot, designer, live assistant, 3D, education, and more. Banyak lagi. Jadi kadang-kadang kan siswa kita juga menggunakan AI buat mengerjakan tugasnya. Nah, itu sebenarnya minta aja soft copy-nya. Nanti kita bisa AI detector kayak gini. Dia ngerjainnya bener nggak sih, bikin sendiri apa bikinan AI gitu kan. Ketahuan. Nah, ini bisa kelihat aplikasi-aplikasinya banyak lah. Sesuai kebutuhan kita apa, nanti dia langsung muncul, ya. Selanjutnya ada aplikasi ini, digitalsamaritan.co. Sama the best AI tool, ini juga banyak sama kayak yang tadi. Kita tinggal cari aja aplikasinya. Ini agak lebih simple tampilannya sih. Kita ada automation, branding, ChatGPT, data analyst, design tool, Gen AI, image, lah banyak. Kita tinggal butuhnya apa, klik, search jadi. AI-nya insya Allah jadi langsung. Oke, itu mungkin presentasi dari saya. Lanjutnya mari kita uji coba ya pembuatan modul ajar yang kita lakukan di aplikasi ini aja, Magic Pen dulu deh. Oke. Udah muncul ya teman-teman ya. Ini Magic Pen. Kita ke Homes dulu aja. Tadi saya sambil coba-coba. Magic Pen, write anything, secondless just like magic. Oke, kita mau bikin apa? Itu kan, kita mau bikin learning plan atau modul. Modul tentang apa nih? Tinggal diketikkan. Modulnya, saya mau buat modul matematika atau mungkin modul mata pelajaran saya deh. Farmakognosi. Tentang rizoma. Ya, tinggal dihasilkan aja. Mungkin ada menu-menu selanjutnya. Buat student bahasanya bisa diganti kalau ada bahasa Indonesia. Set.
terbitkan di sini, set, set, misalnya panjangnya pendek aja, nggak usah panjang-panjang, langsung hasilkan. Kita tunggu, dia langsung ketik jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga lesson plan. Atau misalnya bisa diganti menit-menit aja. Dia langsung membuat modulnya yang dilakukan. Tapi hati-hati, ini perlu kita evaluasi kembali buat kita jadikan modulnya. Ini tinggal kita kopikan saja, ya. Bisa diunduh, bisa kalau misal kurang sesuai bisa hasilkan ulang. Begitu AI. Kurang sesuai kita bisa reload, diubah hasilnya. Jadi hari pertama kita mulai konsep farmakognosi tentang rizoma, dibuatlah oleh dia. Nah, itu bisa kita unduh, kita salin ke dokumen. Hati-hati, tetap harus dievaluasi kembali. Ini buatan komputer, tidak ada yang sempurna. Tidak sempurna buatan kita sendiri. Sesempurna maksud kita sendiri ya. Maksud kita dengan maksud komputer kadang suka berbeda. AI. Itu. Ya, itu pembuatan lesson plan. Dan di sini banyak lagi menu-menu lainnya yang bisa dipakai. Jadi kalau mau buat apa, soal misalkan, uh, slideshow generator bisa tuh jadi. Tadi kita buat itunya, slideshow-nya bisa dibikin sini. Tuh, tinggal hasilkan. Set, 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 jadi. Ya, kita tinggal unduh, nanti hasilnya jadi. Tapi mungkin template-nya masih kosong, maksudnya template-nya masih kosong, apa, desain-desainnya standar banget ya. Itu untuk Magic Pen ya. Yang lainnya tinggal dicari di sini. Live quiz, bikin quiz bisa. Tentang misalkan sama farmakognosi tentang rizoma, hasilkan. Jadi begitu mudahnya hidup zaman generasi Z sekarang ya, semuanya langsung jadi itu. Ya, langsung jadi pilihan ganda. Berapa banyak tinggal kita buat saja nanti. Tadi saya bikinnya pendek sih ya, jadi cuma terjadi 5 soal mungkin sini. Oke, ya mudah sekali ya, jadi guru zaman sekarang. Walaupun banyak tugas beban administrasi, tapi banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk melakukan pekerjaan selaku sebagai guru ya. Ada lagi mungkin aplikasi lainnya seperti ini. Tadi saya menjanjikan tentang question well ya. Kita coba ya. Menggunakan question well. Nanti kita menggunakan teks. Saya ambil teksnya dulu ya. Hmm, bentar. Lebih sederhana lagi, misal kita cari di Google aja. Ngebuka dokumennya agak lama, kita buka cari ke Google tentang rizoma. Rizoma. Baik, kita cari di Google tentang materi rizoma misalkan. Rizoma itu apa sih? Rizoma. Otomatis dia kan search-nya. Kita copy aja linknya. Kita cari linknya. Kita copy aja di sini linknya. Tuh, detikcom ada rizoma pengertian contoh-contohnya. Kita copyin aja linknya. Copy link address. Kita kembali lagi ke yang tadi. Sorry. Copy link address ya. Itu gimana tuh? Ke question wells ya.
kita pastekan websitenya di sini, tinggal go, langsung generate jadi pertanyaan. Mungkin ini agak terkendala, dia nggak mau ngambil. Nah, keluar. Oh, nggak bisa ya. Linknya harus spesifik ya. Kita buka dulu mungkin di Zoom-nya, nanti kita copy pastekan teksnya. Nah, kita copy pastekan aja. Teksnya kita copy, pakai teks pastekan, generate question langsung. Oh, grade-nya harus 12 plus 10. Kita generate sesuai dengan tingkatan kelasnya ya. Jadi generate kelasnya harus disesuaikan. Kita buat kelas 10. Dan voila, dia jadi pertanyaannya. Seperti itu. Jadi buat bikin asesmen awal dari materi-materi yang ada itu nggak susah. Zaman sekarang tinggal pakai AI, jadi pertanyaannya sih. Pilihan ganda. Ya, tinggal diekspor kemana pun bisa jadi. Ya, Quizzes, Canva, set, ke Microsoft Word bisa jadi. Oke, otomatis ngedownload. Ya, itu mungkin contoh beberapa dari saya. Yang lainnya bisa dicoba sendiri. Agak banyak kalau mungkin dicoba satu-satu ya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau ada selanjutnya ada pertanyaan bisa dilanjut. Mangga silakan Bu Romlah dikembalikan. Oke, terima kasih Pak Imam. Begitu keren sekali ya pemanfaatan AI dalam aplikasi yang pada saat ini, pada zamannya kita mengikuti aplikasi AI ini yang kita dituntun untuk bisa mengikuti pada zaman saat ini, bisa atau tidaknya kita harus melaksanakan AI yang begitu luar biasa. Jadi kita nggak pusing-pusing mungkin dengan menggunakan AI itu, kita bisa mencari informasi atau mencari bahan ajar, RPP, dan yang lain-lain juga. Selanjutnya ada sesi pertanyaan, untuk itu silakan Ibu Bapak untuk bertanya mengenai fitur-fitur yang ada di Canva maupun yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Imam mengenai pemanfaatan menggunakan EA. Oke. Atau Bu Mohon maaf Deti ya. mau menjawab Ya, dulu ya? ya mohon maaf Oke, tadi saya silakan. kendala jaringan ya Bapak Ibu, jadi saya terlempar begitu saja. Tadi belum selesai juga kan saya flipbooks ya. Nggak masalah ya. Saya mau jawab Bu Neneng dulu. Baik, saya izin share screen dulu ya. Tadi saya terlempar. Jadi saya belum menyelesaikan tadi yang flipbooks, tapi nggak apa-apa. Saya mau jawab yang Bu Neneng saja ya. Oke ya. Tadi Bu Neneng cara untuk memasukkan eh, suara ya di slide presentasi ya. Bukan begitu, Bu Neneng? Nah, jadi caranya, nah di sini saya sudah punya slide. Saya barusan saya membuat ini, bukan barusan sih, barusan saya berikan ini kepada murid-murid saya mengenai news item. Nah, di sini ada kata-kata Assalamualaikum, bla bla bla. Nah,
Untuk menjadikan video slide presentasi ini, kita tinggal pilih upload ya. Kemudian di sini kita pilih audio. Nah, di sini kita kliknya record yourself. Record yourself. Maaf Miss Deti, izin sebentar. Mungkin kita Nah, di karena sini azan kita dulu ya. ya. Jadi sebentar dulu. Oke, boleh. Mungkin sambil nunggu azan, Bapak Ibu silakan udah untuk absen sudah bisa diakses Iya. masing-masing, sudah ada di room chat ya. Terima kasih. Oke, Miss Desti dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Neneng. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi tahapan tadi perlu diulang lagi apa gimana? Lanjut aja ya. Nah, kemudian klik record. Nah, pas record baru teman-teman eh, bicara ya yang ingin dimasukkan ke dalam video. Saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Mulyani Asterina, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Kemudian klik done. Nah, setelah done, itu save. Oke. Nah, nanti, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa menjadi foto ya. Tapi kita bisa menyembunyikan rekaman ini dengan cara klik titik 3, kita pilih layer, kemudian send to back. Jadi tidak terlihat lagi nanti ketika kita melakukan eh, slide presentasi atau nanti kita mau unduh menjadi video. Nah, ini sudah bisa menjadi video ya. Caranya untuk menjadi video tinggal cara kita untuk menyimpannya mau seperti apa. Nah, di sini klik download. Nah, kemudian kita pilih. Di sini kita tinggal pilih MP4 video. Nah, kemudian download. Mau yang halaman berapa yang mau di-download? Barusan saya itu ada di halaman 3. Jadi cukup halaman 3 saja. Kemudian klik done. Seperti itu ya. Semoga jelas ya Ibu Neneng. Ya, apa ada lagi Bu Romlah yang ingin ditanyakan? Sudah Miss Deti, itu tadi pertanyaan dari Bu Neneng. Oke, Bagaimana Bu Neneng, ya apakah sudah baik. jelas? Oke, mungkin beliau sedang ke belakang atau sedang mengambil air dulu. Selanjutnya dilanjutkan aja. Ada pertanyaan lagi Ibu Bapak?
mengenai fitur-fitur yang di Canva ataupun yang dipaparkan oleh Pak Imam mengenai pemanfaatan EA. Jangan lupa ya Ibu Bapak untuk absen itu sesuai dengan nama kita dan emailnya yang aktif karena itu nanti akan dikirim oleh tim dari tim kita langsung ke emailnya tersebut. Jangan sampai salah ya Ibu Bapak karena nanti akan berpengaruh terhadap sertifikat yang Ibu miliki, Ibu Bapak miliki. Oke Ibu Bapak ada pertanyaan tidak? Coba saya pengen dengar suaranya semuanya. Coba tepuk tangan semuanya biar semangat. Karena mungkin kondisinya juga sekarang kita lagi cuaca yang ekstrim ya, tapi tetap kita semangat untuk mengikuti pembelajaran webinar yang ketiga kali ini yang begitu luar biasa mengenai fitur-fitur yang ada di Canva maupun tentang pemanfaatan IE yang akan kita gunakan mungkin nanti diterapkan di sekolahannya masing-masing baik nanti buat modul ajar baik itu buat perangkat pembelajaran dan banyak sekali yang bisa kita gunakan dalam fitur Canva maupun pemanfaatan AI tersebut. Dan fitur dan pemanfaatan AI itu bisa digunakan oleh semua jenjang ya Ibu Bapak, tidak hanya buat guru tapi buat siswa juga, mahasiswa, pelai guru dan yang lainnya. Itu. Jadi benar-benar luar biasa materi pada siang hari ini. Sekarang sudah sore, bukan siang lagi. Iya, dan untuk informasi, dimohon untuk mengisi link presensinya dengan lengkap, berikut dengan email. Karena nanti jika emailnya salah, maka Bapak Ibu tidak menerima sertifikat tersebut ya. Jadi emailnya pastikan aktif, kemudian namanya juga pastikan sudah sesuai. Jadi diisinya dengan pelan-pelan saja, hati-hati baru dikirim ya. Bagaimana Ibu Bapak, adakah yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya. Ya, mengingatkan kembali mungkin di sini guru-guru hebat semua ya. Mungkin ada sebagian yang sudah menggunakan aplikasi Canva maupun AI karena kita pun di sini saya juga sebagai moderator itu belajar bersama-sama di sini menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dipaparkan oleh Miss Deti yang luar biasa. Kemudian dari Pak Imam juga ternyata memberikan pemahaman yang luar biasa juga. Ketika kita buntu nih, ketika kita mau, ketika lagi banyak banget kegiatan, terus besok kita harus mengajar untuk anak apa yang harus kita siapkan. Jadi kita lebih mudah lagi mencari materi di dalam fitur-fitur yang ada di Canva maupun pemanfaatan yang ada di A. Luar biasa sekali. Ilmu yang saya dapat ya, terutama buat saya itu luar biasa yang saya dapat dari pemateri Miss Deti maupun dari Pak Imam. Ada tidak Ibu Bapak? Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan yang disampaikan oleh kedua pemateri kita yang luar biasa, yaitu Miss Deti dan Pak Imam. Yang pertama kesimpulannya adalah manfaat magic atau media ajaib untuk menyusun media pembelajaran. Selanjutnya, memanfaatkan fitur-fitur atau Magic Studio pemanfaatan. Kemudian, pemanfaatan EA yang bisa membuat kita buat perangkat ajar maupun mengenai administrasi guru, mengenai soal-soal, tetapi ingat ketika kita menggunakan aplikasi atau pemanfaatan EA, kita harus evaluasi lagi apakah soal tersebut sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh kita atau belum. Selanjutnya, EA juga bisa digunakan oleh semua jenjang, tidak hanya buat guru, tetapi buat siswa, kemudian buat mahasiswa dan masyarakat lainnya juga bisa digunakan buat administrasi mungkin di perkantoran seperti itu.
Oke, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, terima kasih kepada Miss Deti yang sudah memaparkan begitu luar biasa, dan Pak Imam juga terima kasih atas pemaparannya pada sore kali ini, dan terima kasih juga kepada para peserta webinar pada sore kali ini, Bapak Ibu guru hebat, dan terima kasih juga kepada Ketua Komunitas sekaligus CGP dari Angkatan 7, dia yang menggerakkan dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Epi selaku Kepala Sekolah dan selalu memberikan fasilitas atau motivator kepada kita dan memberikan arahan dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan penutupan yang akan dipimpin doanya oleh Pak Aminuddin. Dipersilakan Pak Amin. Pak Amin, oke. Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada kegiatan webinar pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'il hajat wa tuqarribuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بزولة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة الحلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin yang sudah memberikan doa dalam kegiatan penutupan pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto mungkin ya. Ibu Bapak semuanya silakan untuk gambarnya. Videonya dibuka dulu on cam semuanya nanti akan diambil gambarnya. Oke. Untuk Aba-aba pengambilan gambar, apakah Miss Deti atau buat bebas. Saya Bu deh. Deti? Oke. Oke. Yang pertama gerakannya adalah semangat dulu Ibu. Ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, saya simpan dulu. Masih ya Bapak Ibu ya, karena tidak tahu kan slide-nya ada slide berapa. Oke, lagi. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Miss Deti. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Mohon dimaafkan. Cukup sekian pada pembelajaran sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan Waalaikumsalam ibadah puasa warahmatullahi wabarakatuh. bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih semuanya. Miss Desi, Bu Banyak. Mona.